Salam, jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Rabu 30 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Apa yang patut kita lakukan agar iblis tidak menguasai kita? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab bersaksi bahwa ada dua kekuatan yang selalu bertentangan, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa terang. Kuasa gelap berasal dari iblis, sedangkan kuasa terang berasal dari Allah. Iblis berusaha untuk menguasai manusia ke dalam kuasanya melalui tipu dayanya terhadap Adam dan Hawa. Manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Iblis semakin mudah untuk menguasai dan merasuki mereka beserta keturunannya. Semakin lama, kuasa kegelapan semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan kejahatan yang semakin merajalela di dalam dunia ini. Kuasa gelap bertujuan agar manusia tunduk terhadap kegelapan dan hidup semakin jauh dari kehendak Allah, bahkan melawan Allah. Manusia tidak berdaya untuk melawan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Namun Allah tidak tinggal diam. Melalui peristiwa salib, kuasa setan telah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya dan beriman dapat mengalahkan kuasa iblis. Apakah setelah itu iblis tidak lagi mengganggu manusia? Saudara-saudari terkasih, walaupun kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus, namun mereka tidak tinggal diam dan tetap berusaha dengan berbagai cara untuk menyesatkan umat Kristus sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pada hari ini menggambarkan bagaimana kuasa iblis menguasai kehidupan seorang manusia di daerah Gadara. Sebelum dibebaskan oleh Yesus Kristus, apa saja bentuk-bentuk pengaruh kuasa setan dalam kehidupan orang itu? Mari kita lihat. Pertama, setan-setan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang itu. Dalam kisah Injil pada hari ini, dinyatakan bahwa orang itu semakin kuat dan mampu untuk memutuskan rantai pengikat. Yang kedua, setan-setan menyebabkan dia menyiksa dirinya dengan luar biasa. Roh jahat menyebabkan dia menderita. Yang ketiga, setan-setan merusak kesadaran moral. Mereka sudah lama tidak berpakaian, bahkan telanjang di depan umum. Yang keempat, setan-setan menyiksa secara batin. Setan membawa mereka tinggal di kuburan.
Setelah Yesus dan murid-muridnya sampai di sana, datanglah orang yang sedang dirasuki setan itu menemui Yesus. Dan mereka berkata dengan keras, "Kami adalah legion. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Pernyataan setan ini menunjukkan bahwa iblis mengenal Yesus adalah Mesias Anak Allah. Kehadirannya mendatangkan ketakutan kepada iblis. Kemudian Yesus berkata kepada setan itu, "Pergilah." Kemudian roh setan-setan itu berpindah ke dalam babi-babi yang jumlahnya sekitar 2000 ekor. Dan babi-babi itu terjun ke jurang, kemudian mati. Tindakan Yesus tersebut menunjukkan bahwa iblis takluk di bawah kuasa Yesus Kristus. Dia memerintahkan iblis pergi keluar dari manusia itu. Selain itu, manusia adalah makhluk yang sangat berharga di hadapan Allah. Banyaknya babi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan seorang manusia. Setelah melihat itu, para penjaga babi itu lari, dan ketika mereka pergi ke kota, mereka menceritakan kejadian itu kepada orang banyak, sehingga orang-orang banyak tersebut datang ke tempat itu mendesak Yesus untuk pergi dari daerah mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus datang untuk menghancurkan kehidupan mereka. Sementara orang yang sudah terbebas dari kuasa kegelapan itu malah memohon kepada Yesus untuk ikut bersama dia dan murid-muridnya. Namun Yesus menolak dan memintahkan dia untuk pergi kembali kepada keluarganya untuk bersaksi dan memberitahukan peristiwa itu kepada mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang patut kita renungkan dari bacaan ini. Pertama, kita harus tetap waspada karena iblis akan terus mencoba untuk menggoda manusia agar jatuh ke dalam kuasanya. Iblis akan melakukan segala upaya agar kita masuk ke dalam perangkapnya. Bagaimana usaha kita agar tetap waspada? Tentunya kita jangan kompromi dengan iblis. Kita harus memperlengkapi diri dan belajar mendekatkan diri kita pada Tuhan setiap waktu dalam bentuk rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, melakukan ajarannya dalam kehidupan setiap hari, dan selalu menjaga kekudusan hati kita. Yang kedua, kuasa iblis mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang jatuh ke dalam kuasa iblis karena iblis menawarkan tawaran yang menggiurkan seperti harta, kedudukan, kesenangan, sambil tidak mempertimbangkan cara untuk memperolehnya secara baik atau tidak. Mata hati kita tertutup terhadap sifat asli dari barang-barang duniawi yang sebenarnya hanya sebagai penolong dan penopang dalam kehidupan kita, malah dijadikan sebagai tujuan. Iblis membentuk pemikiran dan hati kita untuk melihat harta sebagai yang segala-galanya dalam hidup.
sehingga pribadi lain pun diukur dari harta-harta itu. Itulah yang diekspresikan oleh sejumlah orang dalam Injil ini yang memarahi dan bahkan mengusir Tuhan Yesus karena kehilangan babi, bukan karena penderitaan seorang yang kerasukan iblis. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita.